follow me. Kalau 3 anak manis tersebut mau ikut saya akan katakan, mari silakan jadi pengikutku. Yesus hari ini berjumpa dengan seorang bernama Matius yang duduk di rumah cukai dalam Injilnya pasal 9 ayat 9-13. Dan Yesus katakan kepada Matius, ikutlah aku. Saya berpikir, apakah Yesus tidak punya kriteria ketika memilih murid? Ya, kalau kita menerima karyawan di kantor atau kita mau masuk sebuah kantor untuk bekerja, kita akan menjalani tes. Psikotes misalnya, tes kemampuan yang lain. Atau juga anak-anak Semakara kamu alami ketika kamu masuk di Semakara, akan masuk dan mendaftar, Anda juga menjalani tes masuk. Tetapi Yesus tidak mengadakan tes apapun. Lalu saya berpikir, apa sih kelebihan seorang Matius? Dia kan pemungut cukai. Bagi orang Yahudi, seorang pemungut cukai adalah musuh dalam selimut. Mereka bekerja untuk pemerintah Romawi. Mereka mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi. Mereka bahkan dikatakan memeras. Kadang-kadang itu memungut lebih daripada yang seharusnya. Dan mereka sama sekali dianggap bukan lagi bagian dari bangsa Yahudi. Tetapi di dalam diri seorang Matius yang demikian, Yesus melihat sesuatu jauh ke depan. Dan Anda bayangkan, dari seorang pemungut cukai, seorang yang berdosa, dia menjadi pengikut Yesus, bahkan penulis Injil. Mari kita juga lihat murid-murid Yesus yang lain. Mereka juga tidak mengalami tes masuk. Yesus memiliki visi yang baik mengenai mereka semua. Tetapi di antara ke-12 murid Yesus ada satu yang gagal. Mengapa? Bukan Yesus yang gagal memilih dia, tetapi murid tersebut yang gagal memilih Yesus dalam hidupnya. Mari kita bandingkan antara Matius dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dipilih oleh Allah dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya. He served the Lord. Dan ketika dia melayani Tuhan, dia dipercayakan sebuah tugas, mengelola harta kekayaan. Dia menjadi bendaharanya Yesus. Tetapi kita lihat perubahan dalam diri Yudas. From serving the Lord to serving money. Dari melayani Tuhan, dia memilih melayani uang. Bahkan dia menjual Tuhan dengan 30 keping perak. Dan bandingkan dengan Matius. Dia bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Dia bekerja untuk uang, serving money, dan kemudian berubah melayani Tuhan, serving the Lord. Perbedaan di antara keduanya adalah apa yang menjadi pusat hidup mereka. Bagi Yudas, pusat hidupnya adalah dirinya dan uang. Sementara bagi Matius, yang menjadi pusat hidupnya bukan uang, Yesus. Dan dia menemukan mutiara yang sangat berharga ini. Yesus adalah pusat hidupnya. Dan itulah yang mengubah hidup seorang Matius. Maka saya mengajak kita juga, Bapak Ibu Guru, untuk belajar. Kita tidak ingin menjadi seperti Yudas Iskariot. Kita juga butuh uang, kita juga butuh penghidupan yang layak. Tetapi semangat kita kemudian harus seperti Matius. Kita melayani Tuhan. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan melalui pelayanan kita sebagai seorang pengajar. Dan karena itu dengan penuh semangat, penuh sukacita kita mengawali setiap hari dengan doa pagi seperti ini. Supaya kita menimba kembali kekuatan dan semangat ini. Saya mengajar murid-murid saya dan dengan itu saya melayani Tuhan. Di sana adalah ladang Tuhan. Yes. Dan ketika Anda pulang ke rumah, di sana ada Tuhan. Di sana aku melayani Tuhan. Anda melayani keluarga Anda. Jangan sampai Anda mengejar dunia ini. Kehormatan, prestasi, harta, dan Anda kehilangan keluarga Anda. Anda kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Dan bahkan Anda mengabaikan Tuhan dalam hidup Anda. Dan anak-anak Semakara yang terkasih, kamu juga bisa melayani Tuhan. Jangan katakan saya masih muda. Bukan. Kamu bisa melayani Tuhan. How? Mudah sekali. Layani orang tuamu. Tuhan ada dalam diri mereka. Dengarkan nasihat mereka. Belajarlah lebih bersungguh-sungguh, lebih bertanggung jawab, lebih sopan kalau ngomong ke mereka. That's how you serve the Lord in your life. Dan pada saatnya kamu akan memilih jalan hidup kamu untuk dapat melayani Tuhan dengan lebih baik dalam profesi apapun, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi seorang wira swasta, Anda dapat melayani Tuhan di sana.
Dan dengarkanlah suara Tuhan, ikutlah aku, dan jadikan dia sebagai pusat hidupmu. Margaret Thatcher punya satu lagu yang sangat indah, You Are the Center of My Life. Saya tidak akan nyanyikan seluruh ayat, hanya beberapa ayat saja. You are the center, you are my life. You are the center, oh Lord, my life. Come, Lord, and guide me, Lord of my life. Send me your spirit, Lord of my life. Dan seterusnya. Anda bisa dengarkan di YouTube. Dan mari kita jadikan Yesus sebagai juga pusat hidup kita. Apapun yang kita kerjakan sebagai guru, jadikan Yesus sebagai pusat hidupmu. Sebagai orang tua, jadikan juga Yesus sebagai pusat hidupmu. Dan anak-anak Semakara juga jadikan Tuhan sebagai pusat hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Baik, Engkau juga memanggil kami seperti Engkau memanggil Matius. Ikutlah aku. Kami ingin ikut Engkau ya Tuhan. Semoga kami menjadi hamba-hambamu yang setia dan sederhana. Dan kelak juga boleh memandang Engkau di dalam kemuliaan-Mu sebagai upah dari segala sesuatu yang telah kami kerjakan di dunia ini. Kami berbakti dan kami melayani Engkau dalam seluruh hidup kami. Dan turunkanlah berkat-Mu yang Maha Kuasa atas suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para staf pegawai, anak-anak Semakara yang terkasih, juga orang tua dan saudara-saudara mereka di rumah, dan semua saja mendengarkan renungan pagi ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Semakara, Tuhan memberkati kita semua. Happy Monday.